Selamat pagi kelas 11. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, supaya lebih semangat seperti biasa, kalau Bapak bilang semangat pagi, maka jawabannya adalah pagi, 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 semangat literasi. Semangat pagi kelas 11. Pagi, pagi, pagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, pagi ini tepat tanggal 28 Oktober 2022, kita peringati sebagai hari apa, Firel? Iya, Hari Sumpah Pemuda. Artinya hari ini adalah hari yang begitu luar biasa bagi bangsa Indonesia. Dan harapannya bagi kita semua, terutama kalian ya, pemuda-pemuda penerus bangsa, supaya lebih semangat juga. Dan supaya menambah keberkatan kita untuk pagi hari ini, kita akan mulai seperti biasa, berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mengenai diskusi. Berdoa mulai. Amin. Amin. Terima kasih, JK. Hari ini Jumat 28 Oktober ya, 2022. Kita cek kehadiran dulu, kelas 11. Ketua kelas, ada yang tidak hadir hari ini? Andreas, Chloe? Chloe nggak hadir ya? Oke, berarti Chloe yang tidak hadir. Yang lainnya hadir ya, ketua kelas? Oke, sebelum kita lanjut, kira-kira pelajaran yang sebelumnya tentang apa? Ada yang tahu? Novel Angeli? Oke. Oke, kita telah mempelajari karakteristik cerpen. Ada lagi? Oke, Subas. Nilai terkandung dalam cerpen seperti nilai agama, budaya, sosial, atau moral. Oke, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Luar biasa ya. Mantap sekali. Semua yang kalian sampaikan itu benar, telah kita pelajari sebelumnya. Nah, hari ini kita akan lanjut lagi ke tahap yang lebih tinggi lagi, yang lebih seru lagi. Puncak dari kegiatan menulis cerpen. Nah, sebelum itu kita mau ice breaking dulu supaya pagi ini lebih semangat ya. Silahkan diatur tempat duduknya berdasarkan tempat duduk kelompoknya masing-masing. Yuk, silakan bentuk kelompoknya dulu. Boleh, ya, mejanya bisa digeser, kursinya juga. Oke. Nah, kegiatan ice breaking-nya adalah Bapak akan bagikan papan tulis. Coba tebak ini gambar apa ya. Nanti grup yang paling hebat jawabannya, paling banyak benar, dapat hadiah. Tulis jawabannya. 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, angkat papan tulisnya. Gajah kucing ya. Gajah kucing, gajah rapah. Oke. Gajah rapah itu kira-kira apa, Subas? Gajah jerapah, oke. Yang benar langsung dapat 5 poin ya. Catat poinnya di grupnya masing-masing. 5 poin. Nanti poin yang paling banyak di akhir dapat hadiah beng-beng. Kita lihat jawabannya adalah oke, gajah bebek. Ada yang benar? Sayang sekali ya, belum ada yang tepat ya. Oke, masih ada soal berikutnya guys. Soal kedua, tebak gambar. Ini kucing apa? 3, 2, 1. Tulis jawabannya. Oke, ayam kucing. Ayam kucing. Kucing ayam. Oke ya. Kita cek. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus ya. Berarti 5 poin, kelompok Jackie 11-5, Firel 5. Nah, sekarang poin rebutannya adalah kita ganti games yang kedua. Gamesnya adalah silakan sambung kalimat ini menggunakan kata yang terakhir. Kalimatnya harus sesuai gambar ya. Siang itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Ledakan itu menimbulkan banyak asap. Oke, 3. Asap itu warnanya Oke, 3 poin ya. Asap itu warnanya sangat pekat. Oke, pekatnya awan itu hingga menutupi warna langit. 3 poin. Oke, baik. Selesai ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok Iva. Novela, apa kaitannya antara tebak-tebakan gambar buat cerita dengan materi yang akan dipelajari? Kita dapat mendeskripsi sesuai gambar. Kita dapat mendeskripsikan sesuatu sesuai gambar. Oke, 1 poin. Jadi gambarannya adalah, kalau kita sering melihat cerita atau film di TV gitu ya, di salah satu stasiun televisi gitu, jadi ceritanya udah ketebak endingnya seperti apa.
kali ini kita akan mencoba mengonstruksi sebuah cerpen berdasarkan cerpen-cerpen yang pernah kita baca, terus kita buat cerpen kita sendiri, tapi cerpennya itu khas, unik, dan menarik, supaya pembaca tidak tahu endingnya seperti apa. Oke, kita kaitkan dengan pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, sebelum menulis cerpen, kita akan mendesain topik untuk menulis cerpen. Jadi kita akan mendesain topik, setiap kalian akan memikirkan topik apa yang relate, yang dekat dengan kalian dan menarik. Yang kedua, kumpulkan data dan ide untuk menulis cerpen itu. Yang ketiga, membuat kerangkanya. Dan terakhir, menulis cerita pendek. Nah, sekarang, apa kaitan materi ini dengan tujuan sehari-hari? Buat apa kita menulis cerpen? Menurut kalian, kira-kira apa sih manfaat belajar menulis cerpen? Mengekspresikan diri. Luar biasa, mengekspresikan diri. Satu poin ya. Firel. Mengembangkan kreativitas. Oke, mengembangkan kreativitas, betul sekali. Sebagai hiburan, kreativitas, dan lain-lain. Salah satunya juga nanti, ketika kalian menemukan ini, suatu undangan, atau ada lomba menulis, nah kita bisa ikut, jadi bisa menjadi peluang buat kita mengembangkan diri. Kita sudah duduk berkelompok ya, Raditya Dika, angkat tangan. Oke, Gol Agong, mantap, kelompok Eka Kurniawan. Oke, sip, semua sudah berkelompok. Nah, sekarang bersama kelompok kalian, coba keluarkan salah satu gawai kalian, atau gawai ketua kelompoknya. Coba amati cerpen-cerpen yang sudah pernah kita baca, kemudian diskusikan bersama teman kalian, apa yang perlu kita perhatikan untuk menulis cerpen. Bapak kasih waktu 2 menit, posting di Padlet yang sudah Bapak kirim ke grup WA kita. Oke, sip. Kalau gitu, udah ada 3 di sini. Menurut kelompok kami, setelah dibahas tadi, ada 6 menulis cerpen. Oke. Yang pertama, menentukan tema. Kedua, penulisan paragraf. Selanjutnya, pemilihan diksi. Menentukan alur dan konflik, penulisan judul, dan publikasi cerpen. Terima kasih ya, setiap kelompok sudah menulis dengan baik, kemudian mempresentasikan, sehingga Bapak kasih semuanya 3 poin. Ketika kita menulis cerpen, yang paling penting, yang pertama perlu kita siapkan adalah merumuskan bahan. Baik itu tema, ide, dan lain sebagainya. Kemudian kita menyusun kerangka, dan terakhir mengembangkan kerangkanya. Nah, ini sama seperti yang kalian presentasikan tadi. Artinya, kalian sudah berhasil menemukan solusi dari masalah yang kalian hadapi. Ketika kalian diminta menulis cerpen, kalian bisa mengamati cerpen yang sudah ada, dan kalian bisa menentukan langkah-langkah menulis cerpen. Luar biasa sekali. Ya, secara garis besar, ketika kita merumuskan bahan, kita perlu mencari ide. Nah, hari ini kita akan cari ide apa yang sudah kalian dapatkan untuk menulis cerpen. Baik itu temanya, kemudian buat dalam bentuk peta konsep, mungkin tokohnya siapa, latarnya, konfliknya, minimal ada sedikit garis ceritanya deh. Mulai dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kalian boleh diskusi, kalian boleh baca, kalian boleh buka handphonenya, gawainya untuk cari referensi, untuk cari ide sebanyak-banyaknya. Nanti setelah itu baru kita buat peta pikiran, kerangkanya, minimal ada orientasi, kemudian ada komplikasi, dan resolusi. Terakhir, baru nanti selanjutnya mengembangkan menjadi sebuah cerpen yang utuh. Mengembangkannya bagaimana? Ya, silakan nanti kita akan tulis di blog kita masing-masing. Sehingga Bapak bisa lihat, teman-teman bisa lihat, dunia juga bisa melihatnya. Bapak akan bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Di sini, kegiatan kita adalah mencoba menentukan topik yang menarik untuk cerpen kalian. Oke. Silakan dibaca dulu LKPD-nya. Oke. Perhatikan ya. Jadi sebelum kita menulis cerita pendek, kita harus menentukan idenya dulu, topik yang menarik. Jadi yang paling penting adalah topiknya, kemudian kerangkanya. Setelah itu, kita akan nulis cerpen. Apa yang dinilai dalam kegiatan kita bisa dilihat di bawahnya, ada kriteria penilaian, kualitas isi cerpen, penulisan kerangka, dan pengembangannya, serta penggunaan bahasa. Oke, sudah dapat ide? Salah satu ide aja yang sudah dapat. Cindy, kira-kira tentang apa Cindy? Temanya?
Tentang apa ceritanya? Gua Jepang itu pengalaman pribadi. Oke, bisa. Pengalaman pribadi boleh. Berarti setiap kalian semuanya kerangkanya sudah selesai, sehingga silakan dilanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Boleh dibuka bloknya sambil ngetik di bloknya masing-masing. Sandre? Ya, Oke. lancar. Lancar ya. Ada kendala? Tidak? Oke. Sesama juga boleh kasih ide gitu ya. Boleh cerita. Oke, baik. Berarti udah ada yang posting. Nah, berarti luar biasa ya. Ini cepat sekali menulisnya. Kita mulai dari tadi Cindy ya. Ini juga boleh sambil dilihat di TV di depan atau mungkin di gawainya masing-masing ya. Cindy. Jadi tokoh utamanya masuk ke Jepang, terus di dalamnya tuh kayak normal, terus panas gitu. Terus akhirnya dia kayak digangguin gitu sama orang sananya, terus dari Oke, dia akhirnya berhasil keluar. Oke, dengan bantuan diri sendiri atau ada orang lain? Oke, luar biasa. Konfliknya berarti terjebak di goa Jepang. Luar biasa ya. Bagaimana tanggapan dari teman yang lain? Oke, Yvonne. Sangat menarik. Jackie? Menegangkan. Baik, menarik dan menegangkan. Dari segi isinya sudah bagus ya. Kalau kita lihat bagus sekali isinya. Apalagi pilihan katanya. Coba kita baca sekilas. Beberapa langkah dari tempatku berdiri terlihat gua berdiameter lebih dari 5 meter. Dia mendeskripsikan guanya. Tidak terlihat sumber cahaya apapun dari dalam. Hanya bermodalkan senter 20 volt ini dan modal nekat. Kuberanikan diri memasuki gua itu. Pengap. Walau belum genap 2 langkah kuinjakan di gua ini, hawa yang kurasakan sudah sungguh berbeda. Luar biasa, Cindy. Menurut Bapak ini cerpen yang sangat menarik. Jadi penasaran, ingin baca terus-terusnya sampai selesai ya. Tepuk tangan dulu buat Cindy. Satu orang lagi, ini cerpen dari Subas. Wah, luar biasa. Jadi cerita ini tentang kisah sukses kami yang menjadi pilot, salah satu pilot termuda di dunia, pilot wanita termuda di dunia. Nah, nanti setelah ini, kalian masih punya waktu di rumah untuk menyelesaikan cerpennya. Kemudian di blognya juga silakan diposting, setelah itu nanti akan Bapak baca dan komentari. Dan satu lagi, ya setiap kita harus berkunjung ke blog milik teman yang lainnya untuk memberikan tanggapan dan komentar terkait cerpen yang ditulis oleh temannya. Sehingga nanti pertemuan berikutnya, kita akan sama-sama menyunting cerpen yang telah kita tulis. Jadi kegiatan selanjutnya adalah menyunting cerpen. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak mau dengar refleksi dari kalian, kira-kira apa saja yang telah dipelajari hari ini? tentang cara menyusun kerangka cerpen. Oke, menyusun kerangka cerpen. Luar biasa ya, banyak sekali yang kita pelajari hari ini, mulai dari menyusun kerangka dan mengembangkannya menjadi sebuah cerpen. Nah, pertanyaan dari Bapak, kira-kira apa kesulitan yang kalian alami ketika menulis cerpen? Menentukan topik cerpen. Kira? Memulai kerangkanya. Nah, coba menurut kalian sendiri, kira-kira dari teman yang lain ya, sebelum Bapak yang memberikan tanggapan, kira-kira apa solusi dari permasalahan ini? Ketika kita kesulitan menemukan konflik atau menulis kerangka, kira-kira solusinya apa? Kirel? Luar biasa. Tuh, jawaban yang viral yang luar biasa sekali. Kenapa? Karena dengan banyak melihat dari cerpen orang lain, membaca cerpen orang lain, kita bisa mendapat gambaran cerpen yang bagus itu seperti apa. Dan seperti yang Bapak pernah bilang ya sebelumnya, ketika kita mau menulis itu kuncinya adalah banyak ya membaca. Semakin banyak membaca, kita akan banyak dapat inspirasi dan ide-ide yang lainnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, semuanya jelas? Oke, tetap jaga kesehatan dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tetap semangat seperti ini ya. Semoga tugas-tugasnya bisa selesai tepat waktu. Baik, terima kasih. Selamat pagi kelas 11.